Teman-teman semua, tadi sudah sedikit dijelaskan tentang sports. Mungkin bagi teman-teman semua, kalau mendengar kalimat olahraga tanda kutip, yang ada di benak kita dari dulu itu kan aktivitas yang bikin keringat, capek, mengecilkan perut, merampingkan bagian paha, diet, dan sebagainya. Saya dibesarkan dan diberikan pengetahuan lebih banyak kepada olahraga yang bersifat prestasi. Artinya di tingkat SEA Games, Asian Games, Olympics, kejuaraan Asia, dunia, dan sebagainya. Saya bekerja untuk Indonesia supaya bagaimana bendera Indonesia bisa berkibar di negara lain. Dan itu kalau doktrin kami sebagai anak olahraga hanya ada dua cara untuk mengeluarkan atau mengibarkan bendera Indonesia dengan terhormat di negara orang. Satu, ketika pemimpin negeri kita datang ke sana. Yang kedua, ketika atlet kita mengalungkan medali emas. Bagaimana caranya mereka mendapatkan itu? Di sini saya akan sedikit menceritakan short story aja tentang apa yang saya lakukan. Dan jangan pernah menganggap enteng bagaimana proses atlet untuk menjadi seorang juara sampai ke level dunia dan mengibarkan bendera merah putih dengan terhormat. Oke. The Global Sporting Arms Race. Mungkin teman-teman asing, apa itu ya? The Global Sporting Arms Race. Kalau kita flashback sedikit ke belakang, dulu caranya orang untuk menunjukkan kekuasaan dan kedikdayaan terhadap orang lain, yaitu dengan saling membunuh, saling menjajah. Era blok perang dingin itu selesai, ganti dengan olahraga. Makanya kalau teman-teman perhatikan negara-negara besar di dunia, Amerika, China, Australia, Jepang, negara-negara Eropa, mereka selalu berada di top tier Olimpiade. Kenapa? Karena dengan begitulah orang akan menganggap bahwa negara mereka adalah negara adik kuasa. Makanya ada istilah sekarang the Global Sporting Arms Race. Negara-negara di dunia itu investasi besar-besaran ke olahraga. Kenapa? Karena olahraga menggambarkan kemajuan dari suatu negara. Atlet yang bisa berprestasi di tingkat internasional, yang mewakili suatu negara, itu menggambarkan bagaimana majunya ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dari negara tersebut. Makanya ada istilah ini, the Global Sporting Arms Race. Begitu pula juga dengan Indonesia. Indonesia berusaha membuktikan ke negara lain bahwa kita adalah negara besar. Dengan cara apa? Salah satunya melalui berkibarnya bendera merah putih serta dikumandangkannya lagu Indonesia Raya di negara orang. Kan teman-teman pasti bangga ya kalau ngelihat bendera merah putih atau lagu Indonesia Raya sedang nyanyi gitu. Kan merasa merinding banget. Iya, target utama saya tuh itu. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, seperti tadi yang saya katakan, olahraga zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda total. Di mana olahraga zaman sekarang erat hubungannya dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Proses bagaimana atlet berlatih itu mau nggak mau mereka akan melibatkan science. Science is the backbone of the coaching process. Makanya dari teman-teman yang bidang ilmunya fisika, biologi, atau bahkan manajemen ekonomi sekalipun, bergabunglah dengan kami. Kenapa? Kami butuh itu. Karena kalau kita mau sama-sama mengangkat industri olahraga, dunia olahraga di Indonesia, kalau orang olahraga kerja sendiri, nggak mungkin. Yang teman-teman lihat di depan, bukan hanya di luar negeri, bangsa kita mampu untuk melakukan seperti ini. Sangat mampu. Jadi proses bagaimana seorang atlet untuk berlatih dan mendapatkan medali itu tersusun sebuah sistem yang sangat kompleks. Dan saya menempati peran yang sangat utama di dalam proses itu. Nah, tapi
kurang lebih sejak 2008, saya itu sudah masuk ke dalam dunia olahraga prestasi. Background saya adalah seorang atlet, terus saya melihat bahwa untuk mendapatkan prestasi dan kehidupan yang layak kalau memang menjadi seorang atlet, itu nggak cukup untuk hanya sekedar berlatih saja. Dan ternyata ada sedikit keindahan di dalam dunia olahraga yang saya baru ketahui, sport science. Terus menekuni itu kurang lebih dalam 12 tahun, mewakili Indonesia di dalam berbagai multi-event, kejuaraan internasional, kualifikasi Olimpik Tokyo 2020, bahkan baru 2 hari yang lalu saya baru pulang dari India, atlet kita masuk ke dalam kejuaraan dunia untuk kualifikasi Olimpik Paris 2024. Betapa bangganya mengibarkan bendera Indonesia sementara negara lain di bawah kita. Saya baru sadar, bentar. Masalah kita ini bukan masalah di atas. Masalah kita lebih condong masalah di bawah atau di grassroots. Nah, teman-teman harus ketahui, negara kita punya sistem. Sistem untuk membuat atlet menjadi seorang juara. Jadi kalau teman-teman ngelihat suka gemes kalau ngeliat sepak bola kita kalah bolak-balik. Suka gemes kalau kita badminton kalah gitu kan. Suka marah banget atau gimana. Bukan hanya ditentukan pada hari itu. Tapi ditentukan kemarin-kemarin ini ngapain aja. Nah, masalah yang paling mendasar di kita itu bukan di level atas. Tapi di level bawah. Bawah seperti apakah itu? Bagaimana anak kita, bagaimana kita sendiri, bagaimana teman kiri kanan kalian itu melakukan partisipasi dalam bidang olahraga. Data menunjukkan bahwa, teman-teman bisa lihat di depan, sudah 34% partisipasi masyarakat Indonesia untuk berolahraga. 35% kita pribadi melakukan aktivitas fisik. Hanya diukur dari langkah saja. Dan yang paling agak sedikit memilukan, 2,1% aktivitas siswa untuk melakukan olahraga. Gak percaya, kita buktikan satu-satu. Dari angka 34%, dari teman-teman siapa yang biasanya melakukan dalam 1 minggu olahraga 150 menit aja? 1 kali seminggu udah bagus. Yang kedua, 35%. Teman-teman kalau nggak percaya, coba cek handphone. Berapa sih average step saya setiap hari? Rekomendasi dari WHO 10.000 langkah. Mungkin kita hanya melakukan 3.500, sisanya kita naik kendaraan bermotor. Yang paling nggak enak, 2,1%. Zaman dulu kita sekolah, ketika ada mata pelajaran olahraga, yang dimainkan hanya sepak bola, bola basket bagi kaum pria. Sementara wanitanya melipir pinggir lapangan, duduk, gibah kiri kanan. Atau kalau enggak, males keringetan. Terkesan biasa aja, tapi itu masalah mendasar di negara ini. Yang lebih enggak enaknya lagi, sistem support kita seperti keluarga terkadang mengaminkan olahraga sebagai kegiatan yang sangat membuang waktu dan menyebabkan turunnya nilai akademik. Bagi teman-teman yang di sini pria, udah berapa kali dilarang orang tuanya main futsal disuruh belajar ngerjain PR? Bahkan kita sendiri pun ke depan berpotensi untuk melakukan yang sama. Karena sistem kompleks seperti itu yang ditanamkan dari bawah, makanya jangan heran kalau nyari atlet yang berbakat di antara 270 juta masyarakat di Indonesia, sulitnya setengah mati. Karena kita masih membayangkan bahwa menjadi dokter, insinyur, dan profesi-profesi lain di luar olahraga itu jauh lebih menjanjikan. Kita masih membayangkan bahwa keringat menyebabkan turunnya nilai matematika dan bahasa Inggris. Kita masih membayangkan lelah akibat berolahraga itu adalah sesuatu yang membuat badan kita menjadi rugi. Padahal
Kalau sudah seusia saya nih, kalau teman-teman pantau media sosial, ada berapa orang sih yang menggunakan olahraga sebagai sarana untuk naik kelas? Kami pernah melakukan riset di sebagian sekolah di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur. Tahu apa alasan anak muda melakukan aktivitas olahraga? Kalau saya tanya langsung, apa sih alasan kita melakukan aktivitas olahraga? Semua akan menjawab, ingin menjadi lebih sehat. Saya tanya lagi, terutama spesifik perempuan, mereka akan menjawab untuk menjaga berat badan dan penampilan. Ketika saya tanya lagi, apa sih alasan terbesar melakukan olahraga supaya mendapatkan likes yang banyak ketika saya posting foto di Instagram? Suka atau tidak suka, dunia saya tadinya yang tadinya ngalungin medali, shifting jadi hal-hal seperti begini. Karena saya nggak akan bisa membenarkan di atas tanpa yang membenarkan yang ada di bawah, yaitu level grassroots-nya. Itu di Indonesia sekarang. Tapi apakah kita mau mengaminkan itu? Ya jangan. Kita menyesuaikan dengan hal itu karena memang arahnya ke situ sekarang. Ini data statistik dan pemerintah memang sedang ngurusi hal ini. Karena ini menyangkut dengan kesehatan. Bayangkan kalau anak-anak kita yang usia-usia sekolah per hari ini saja melakukan aktivitas olahraganya yang seperti di layar. Bukanlah hal yang tidak mungkin kalau 10 tahun yang akan datang anak Indonesia lebih banyak obesitas, diabetes, dan sebagainya. Nah, jadi sport science itu nggak hanya single factor. Prestasi di olahraga itu tidak hanya single factor, tapi berbagai macam faktor yang menyusun di bawahnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara meningkatkan partisipasi olahraga? Dan benefit of exercise, artinya orang itu sadar benar bahwa manfaat olahraga itu untuk membuat dirinya semakin jauh lebih baik. Satu, yang di sini masih menganggap bahwa olahraga bisa menjaga kesehatan, di dunia olahraga yang modern saat ini agak sedikit terbalik. Terbaliknya seperti apa? Kadang kita sering melihat di berita beberapa orang melakukan aktivitas olahraga bukannya mendapatkan keuntungan, malah mendapatkan kerugian, badan sakit, atau bahkan kita ngeliat korban-korban yang jatuh akibat melakukan aktivitas olahraga. Tapi ada satu yang tidak bisa dinegokan, apa itu? Olahraga menjaga kesehatan mental. Di mana pada zaman modern saat ini yang namanya mental well-being itu menjadi concern. Dan saya juga sering sekali memberitahukan ke semua orang yang saya kenal di dalam forum-forum seperti ini, acara-acara begini, olahraga itu sudah pasti menjaga kesehatan, itu pasti. Tapi pernahkah dari kita berpikir dengan olahraga kita bisa menjadi lebih percaya diri? Kita bisa menjadi lebih mengurangi stres kita. Kita bisa menjadi lebih menghargai diri sendiri. Yang dimana orang-orang gak akan berpikir sampai sejauh itu dan itu tidak ada obatnya loh. Kalau teman-teman pegel, kasih obat, kelar. Kalau teman-teman sakit akibat berolahraga ototnya, dikasih tidur, dikasih obat, selesai. Tapi kalau teman-teman gak pede, apakah ada obat supaya kita membuat jadi pede? Gak ada. Saya ingin jadi gak cemas. Saya ingin jadi percaya bahwa diri saya bisa. Apakah ada obat untuk membuat seperti itu? Tidak. Instrumennya adalah olahraga. Itu kenapa kalau teman-teman lihat di negara maju, olahraga dijadikan wahana bukan hanya aktivitas fisik, tapi untuk menggambarkan kehidupan manusia sesungguhnya. Gak ada bedanya teman-teman dengan berusaha mengecilkan perutnya dengan giat berolahraga sehari 30 menit dan dilakukan selama 3 kali dalam 1 minggu, itu kan sesuatu yang amat luar biasa dibandingkan dengan kita yang dulu yang kaum-kaum rebahan di rumah. Jadi ambil sudut pandang itu, bahwa olahraga
dapat meningkatkan positif mind kita secara baik. Lalu kita berbicara tentang benefitnya bagi tubuh kita. Ada pertanyaan kemarin, saya sering banget ditanyain, bagaimana sih cara olahraga yang baik dan benar? Menurut ilmu pengetahuan, rekomendasi dari World Health Organization PBB itu sekitar 150 menit 1 minggu. Berarti 1 hari teman-teman membutuhkan 30 menit. Kalau teman-teman hitung, ruwet. Aduh, hari ini aku harus olahraga 30 menit, saya mau bangun jam 6 ah. Hari pertama. Hari kedua, biasanya enggak. Hari ketiga, biasanya lupa. Hari keempat biasanya ada tugas dan seterusnya. Jangan dibikin begitu. Udah hari ini saya mau berolahraga. Oh 3 lantai nih, ada lift. Naik. Jarak dari gedung A ke gedung B sekitar 200 meter. Daripada nebeng temannya naik motor, lebih baik jalan kaki. Wah, rumah kotor nih. Ya udah deh, nyapu aja. Bisa. Kenapa tidak? Intinya, buatlah hidup menjadi lebih aktif. Dan yang paling penting, ini sering banget dilupakan. Kalau kita melakukan aktivitas fisik, tidak akan berguna sama sekali kalau pasca kita melakukan aktivitas fisik, tidak melakukan istirahat yang baik. Tidurlah minimal 8 jam, makan yang bergizi, cukup. Itu akan membuat teman-teman meningkatkan derajat kehidupan jauh lebih baik. Nah, lalu yang terakhir. Ini mau sedikit saya angkat karena cukup menggelitik. Bagaimana caranya kita meningkatkan partisipasi dan membuat siswa-siswa Indonesia di masa depan jauh lebih baik dengan adanya berolahraga. Kita tidak akan bicara bagaimana cara memenangi Indonesia di Olimpiade tanpa melibatkan yang bawah. Minimal kita bisa membuat anak kita besok sadar bahwa pentingnya olahraga bukan hanya untuk sekedar menjaga kesehatan. Tapi dengan olahraga dia bisa meningkatkan kepercayaan diri, dia bisa meningkatkan unsur kerjasama, bersosialisasi dengan orang lain dan sebagainya. Kalau teman-teman flashback sedikit, kalau kita masuk ke dalam dulu kita melakukan aktivitas mata pelajaran olahraga di sekolah gitu, rasanya menyenangkan ya ketika kita bekerja sama dengan teman-teman ya, teman kita sendiri. Rasanya menyenangkan gitu ketika kita berlari bersama-sama teman-teman. Yang tadinya nggak kenal, jadi lebih kenal. Nah, salah satu hal mengapa hal itu sangat sulit terjadi di Indonesia, salah satunya adalah keluarga. Maka dari itu teman-teman, besar harapan saya pribadi dan juga masyarakat olahraga bahwa ke depan yuk sama-sama kita berubah. Artinya jadikan olahraga sebagai bagian dari hidup teman-teman. Karena ada riset yang mengatakan bahwa anak tidak mau berolahraga bukan karena si anak yang nggak mau berolahraga, tapi karena halangan dari orang tuanya. Teman-teman di sini besok akan menjadi orang tua. Mulailah dari diri sendiri. Oke, terima kasih. Terakhir kalimat dari saya percaya betul bahwa dengan olahraga, bangsa Indonesia akan menjadi jauh lebih baik.